La Liga kembali menghadirkan laga-laga seru pekan ini. Setiap tim siap bertarung untuk meraih poin penting, dengan strategi dan serangan cepat yang bisa menentukan kemenangan. Berikut prediksi dan analisis pertandingan menarik yang akan berlangsung. Pertandingan pekan ke-30 La Liga akan mempertemukan Real Madrid melawan Mallorca pada 4 April 2026. Laga ini akan berlangsung di kandang Real Madrid dan menjadi pertandingan penting dalam persaingan di papan atas klasemen. Real Madrid diperkirakan akan mengandalkan serangan dari sisi sayap, terutama melalui pergerakan Vinicius Junior. Ia akan sering menghadapi situasi 1 lawan 1 untuk membuka ruang dan menciptakan peluang. Dari skema ini, Jude Bellingham akan bergerak masuk ke dalam kotak penalti untuk memanfaatkan ruang kosong dan menyambut umpan yang datang dari sisi luar. Pola ini menuntut lini pertahanan Mallorca untuk tetap rapat, disiplin, dan fokus dalam mengawal pergerakan tanpa bola. Mallorca akan bermain lebih langsung. Saat menguasai bola, mereka akan segera mengarahkan serangan ke depan tanpa banyak kombinasi, dengan tujuan memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Real Madrid. Serangan mereka akan bergantung pada kecepatan serta efektivitas dalam momen transisi. Sepanjang pertandingan, lini belakang Mallorca diperkirakan akan berada di bawah tekanan dan harus sering melakukan sapuan serta blok di area pertahanan. Di sisi lain, Real Madrid akan terus mengulang pola serangan melalui sisi sayap untuk menciptakan peluang. Berdasarkan perbedaan kualitas tim dan pola permainan yang diterapkan, Real Madrid diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan dan meraih kemenangan dengan selisih lebih dari 3 gol. Pertandingan antara Atletico Madrid melawan FC Barcelona pada 5 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak awal, terutama di area lini tengah. Atletico Madrid akan bermain dengan garis pertahanan yang rapat dan disiplin untuk membatasi ruang gerak pemain Barcelona. Antoine Griezmann akan sering turun ke lini tengah untuk membantu proses pembangunan serangan, kemudian bergerak kembali ke depan guna mencari celah di antara pemain bertahan lawan. Barcelona akan mengandalkan kombinasi umpan pendek dalam mengalirkan bola. Pedri akan berperan sebagai pengatur tempo permainan, sementara Lamine Yamal akan memanfaatkan sisi sayap untuk membuka ruang dan masuk ke area berbahaya. Saat kehilangan penguasaan bola, Atletico Madrid akan langsung melakukan tekanan cepat di area terdekat untuk merebut kembali bola. Setelah itu, mereka akan mengalirkan serangan ke depan dengan cepat, memanfaatkan ruang yang terbuka di belakang lini pertahanan Barcelona. Di sisi lain, Barcelona akan tetap menjaga struktur permainan dengan mengandalkan pergerakan antar lini untuk mencari celah. Serangan akan dibangun dari lini tengah dan beberapa kali dialihkan ke sisi sayap sebelum diarahkan ke dalam kotak penalti. Sepanjang pertandingan, duel di lini tengah akan berlangsung intens dengan kedua tim saling menutup ruang dan berusaha memanfaatkan kesalahan lawan, berdasarkan keseimbangan kualitas dan pola permainan kedua tim. Barcelona diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dengan selisih 1 gol. Pertandingan antara Rayo Vallecano melawan Elche pada 4 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan tempo yang seimbang sejak awal laga. Rayo Vallecano akan membangun serangan melalui sisi sayap dengan pergerakan cepat untuk membuka ruang di lini pertahanan lawan. Umpan dari area sayap akan diarahkan ke dalam kotak penalti untuk dimanfaatkan oleh pemain depan yang sudah menempati posisi. Elche akan merespons dengan permainan yang lebih langsung. Saat menguasai bola, mereka akan segera mengalirkannya ke lini depan tanpa banyak sentuhan. Tujuannya adalah memanfaatkan pergerakan pemain depan untuk mencari celah di antara lini pertahanan Rayo. Di lini tengah, kedua tim akan terlibat dalam duel yang intens dengan perebutan bola yang berlangsung ketat. Rayo Vallecano akan berusaha menjaga pola serangan mereka, sementara Elche menunggu peluang untuk melancarkan serangan balik ketika terdapat ruang terbuka. Memasuki fase lanjutan pertandingan, pola permainan kedua tim diperkirakan tetap konsisten. Rayo Vallecano terus menekan melalui sisi sayap, sedangkan Elche mengandalkan serangan cepat serta situasi bola mati untuk menciptakan peluang. Berdasarkan pola permainan dan keuntungan sebagai tuan rumah, Rayo Vallecano diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan meraih kemenangan dengan selisih gol yang tipis. Pertandingan antara Real Sociedad melawan Levante pada 4 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan tempo permainan yang lebih dikuasai oleh Real Sociedad. Real Sociedad akan membangun serangan secara bertahap dari lini tengah melalui aliran bola yang rapi serta pergerakan pemain yang saling membuka ruang. Bola akan lebih sering dialirkan ke sisi sayap sebelum dikirim ke dalam kotak penalti untuk diselesaikan oleh pemain depan. Levante akan menerapkan permainan yang lebih langsung. Saat menguasai bola, mereka akan segera mengirim umpan ke lini depan untuk memanfaatkan pergerakan pemain yang mencari ruang di belakang pertahanan lawan. Memasuki fase tengah pertandingan, Real Sociedad akan menjaga ritme permainan melalui kombinasi umpan pendek dan penguasaan bola. Sementara itu, Levante akan lebih banyak bertahan dan menunggu peluang yang muncul dari kesalahan lawan atau melalui situasi bola mati. Lini pertahanan Levante diperkirakan akan sering menerima tekanan di area sendiri. Di sisi lain, Real Sociedad harus tetap waspada terhadap serangan cepat Levante yang dapat memanfaatkan ruang dalam situasi transisi. Berdasarkan pola permainan dan kontrol pertandingan, Real Sociedad diprediksi mampu meraih kemenangan dengan selisih 1 gol.
Pertandingan antara Real Betis melawan Espanyol pada 4 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan tempo permainan yang terstruktur dari kedua tim. Real Betis akan membangun serangan dari lini tengah melalui kombinasi umpan pendek yang terstruktur, kemudian mengalirkan bola ke sisi sayap untuk membuka ruang. Pergerakan pemain di lini depan akan difokuskan untuk menempati posisi di dalam kotak penalti guna menerima umpan dari area luar. Espanyol akan menerapkan pendekatan yang lebih sederhana. Saat bertahan, mereka akan menjaga jarak antar pemain tetap rapat untuk menutup ruang. Ketika menguasai bola, mereka akan segera mengarahkan umpan ke lini depan dengan tujuan memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Betis. Di fase tengah pertandingan, permainan akan banyak berlangsung di area lini tengah dengan duel perebutan bola yang intens. Real Betis akan berusaha menjaga alur serangan dan penguasaan bola, sementara Espanyol menunggu peluang untuk melancarkan serangan cepat saat terdapat ruang terbuka. Tekanan dari Real Betis diperkirakan membuat lini pertahanan Espanyol harus bekerja disiplin dalam menjaga posisi dan melakukan antisipasi di dalam kotak penalti. Di sisi lain, Real Betis perlu menjaga keseimbangan permainan agar tidak memberikan ruang bagi Espanyol untuk melakukan serangan balik. Berdasarkan pola permainan dan faktor tuan rumah, Real Betis diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dengan selisih 1 gol. Meskipun hasil imbang tetap menjadi kemungkinan. Pertandingan antara Getafe melawan Athletic Bilbao pada 5 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan tempo permainan yang keras serta diwarnai banyak duel fisik. Getafe akan menerapkan permainan langsung ke lini depan dengan memanfaatkan umpan panjang dan duel udara untuk menekan pertahanan lawan. Mereka akan berusaha menciptakan situasi perebutan bola kedua di sekitar kotak penalti guna membuka peluang. Athletic Bilbao akan merespons dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Aliran bola akan dibangun dari lini tengah, kemudian diarahkan ke sisi sayap sebelum dikirim ke dalam kotak penalti untuk diselesaikan oleh pemain depan. Pada fase tengah pertandingan, duel antar pemain akan sering terjadi, terutama di lini tengah. Getafe akan berupaya memutus alur serangan lawan, sedangkan Athletic Bilbao tetap menjaga pola permainan dan sirkulasi bola. Saat mendapatkan ruang, Athletic Bilbao akan memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk masuk ke area berbahaya. Di sisi lain, Getafe akan terus mengandalkan pola permainan langsung dengan tekanan di area pertahanan lawan. Berdasarkan keseimbangan pola permainan dan intensitas laga, pertandingan ini diprediksi berakhir dengan skor imbang. Pertandingan antara Valencia melawan Celta Vigo pada 5 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan ritme permainan yang terbuka. Valencia akan membangun serangan dari lini tengah melalui kombinasi umpan pendek, kemudian mengalirkan bola ke sisi sayap untuk membuka ruang di pertahanan lawan. Pemain depan akan berfokus menempati posisi di dalam kotak penalti untuk menerima umpan dari area luar. Celta Vigo akan merespons dengan permainan yang fleksibel. Saat menguasai bola, mereka akan mengalirkannya dengan cepat antar lini. Ketika kehilangan bola, mereka akan segera turun untuk menutup ruang dan menjaga jarak antar pemain tetap rapat. Pada fase tengah pertandingan, kedua tim akan saling melancarkan serangan. Valencia akan berusaha menjaga alur permainan dan penguasaan bola, sementara Celta Vigo memanfaatkan setiap celah untuk masuk ke area pertahanan lawan. Situasi di dalam kotak penalti akan menjadi faktor penting. Valencia akan mengandalkan umpan dari sisi sayap, sedangkan Celta Vigo mencoba menciptakan peluang melalui pergerakan cepat dan kombinasi di area tengah. Berdasarkan pola permainan dan faktor tuan rumah, Valencia diprediksi mampu meraih kemenangan dengan selisih 1 gol. Pertandingan antara Real Oviedo melawan Sevilla pada 5 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan pendekatan permainan yang berbeda dari kedua tim. Real Oviedo akan menerapkan permainan langsung dengan mengalirkan bola ke lini depan secara cepat. Mereka akan memanfaatkan pergerakan pemain depan untuk mencari ruang di antara lini pertahanan lawan, serta mengandalkan umpan panjang dan duel di area tengah. Sevilla akan membangun serangan secara terstruktur. Aliran bola dimulai dari lini belakang menuju lini tengah, kemudian diarahkan ke sisi sayap sebelum dikirim ke dalam kotak penalti. Pergerakan pemain Sevilla akan difokuskan untuk membuka ruang di antara lini pertahanan Oviedo pada fase tengah pertandingan. Sevilla diperkirakan lebih sering menguasai wilayah permainan lawan. Sementara itu, Real Oviedo akan menunggu momen untuk merebut bola dan melancarkan serangan cepat. Saat mendapatkan peluang, Real Oviedo akan segera mengirim bola ke lini depan. Di sisi lain, Sevilla akan terus mengulang pola serangan mereka untuk mencari celah di pertahanan lawan. Berdasarkan perbedaan kualitas permainan dan konsistensi dalam membangun serangan, Sevilla diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dengan selisih 1 gol, meskipun hasil imbang tetap menjadi kemungkinan. Pertandingan antara Deportivo Alavés melawan Osasuna pada 6 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan tempo permainan yang ketat sejak awal. Deportivo Alavés akan membangun serangan dari lini tengah dengan pendekatan sederhana, kemudian mengalirkan bola ke sisi sayap untuk membuka ruang. Pemain depan akan berfokus menempati posisi di dalam kotak penalti guna menerima umpan dari area luar. Osasuna akan merespons dengan permainan yang lebih langsung. Saat menguasai bola,
Mereka akan segera mengirim umpan ke lini depan untuk memanfaatkan pergerakan pemain yang mencari ruang di belakang lini pertahanan lawan. Pada fase tengah pertandingan, duel perebutan bola akan sering terjadi di area lini tengah. Kedua tim akan menjaga jarak antar pemain tetap rapat sehingga ruang untuk mengembangkan serangan menjadi terbatas. Memasuki area sepertiga akhir, Deportivo Alaves akan mencoba menciptakan peluang melalui umpan dari sisi sayap. Di sisi lain, Osasuna akan mengandalkan transisi cepat untuk masuk ke area pertahanan lawan. Berdasarkan pola permainan dan efektivitas serangan, Osasuna diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dengan selisih 1 gol, meskipun hasil imbang tetap menjadi kemungkinan. Pertandingan antara Girona melawan Villarreal pada 7 April 2026 diperkirakan berlangsung dengan tempo permainan yang terbuka. Girona akan membangun serangan dari lini tengah melalui aliran bola yang rapi, kemudian mengalirkannya ke sisi sayap untuk membuka ruang sebelum diarahkan ke dalam kotak penalti. Pergerakan pemain akan difokuskan untuk mencari celah di antara lini pertahanan lawan. Villarreal akan merespons dengan pendekatan yang lebih langsung. Saat menguasai bola, mereka akan segera mengalirkannya ke lini depan melalui kombinasi cepat atau umpan ke ruang kosong yang dituju oleh pemain depan. Pada fase tengah pertandingan, kedua tim akan saling melancarkan serangan. Girona akan menjaga pola permainan dengan umpan pendek dan penguasaan bola. Sementara Villarreal menunggu momen untuk memanfaatkan ruang yang terbuka dalam situasi transisi. Memasuki area pertahanan lawan, Girona akan mencoba menciptakan peluang melalui sisi sayap dan pergerakan ke dalam kotak penalti. Di sisi lain, Villarreal akan mengandalkan kecepatan serta penyelesaian akhir yang efisien untuk memaksimalkan setiap peluang. Berdasarkan keseimbangan permainan dan efektivitas serangan, Villarreal diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dengan selisih 1 gol, meskipun hasil imbang tetap menjadi kemungkinan. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.